Di sebuah daerah yang sebut saja nama daerahnya itu adalah daerah Bangkong, itu punya sebuah masalah karena apa? Populasi penduduk di daerah Bangkong itu 2,5 juta manusia dan mereka masing-masing menghasilkan dan membuang sampah setiap harinya. Akibatnya apa? Akibatnya sampah di sana itu sangat banyak dan tidak terkelola dengan baik, dan karena itu maka pemerintah di daerah Bangkong itu berpikir keras apa yang bisa menjadi solusi bagi masalah sampah ini. Kemudian tercetuslah sebuah ide, bagaimana kalau kita buang sampah ke daerah tetangga saja. Dilobilah daerah tetangga saja itu, dan kemudian para tetangga itu bilang, oke, silahkan buang sampah di sini, tumpuk di sini jadi gunung, nggak apa-apa, tapi per tahunnya bayar 12 miliar rupiah ke kami ya. Per tahun, berarti per bulannya bayar 1 miliar rupiah untuk pembuangan sampah. Oke, nggak apa-apa. Nah, akhirnya si daerah yang dimaksud itu rugi 1 miliar per bulan hanya gara-gara buang sampah ke daerah sebelah. Sebenarnya ada solusi yang lebih murah dan lebih praktis dan jauh lebih baik, yaitu ada pemerintah Jepang nawarin ke daerah Bangkong tadi itu, Kong, saya punya alat pengelolaan sampah, harganya 500 juta. Kalau melihat populasi penduduk yang ada di sini dan jumlah sampah yang diproduksi setiap hari, maka hanya membutuhkan 3 buah alat pengelola sampah ini, maka masalahnya selesai. Si alat pengelola sampah ini yang harganya cuma 500 juta itu bisa digunakan untuk memilah sampah, kemudian ada yang bisa diubah jadi pupuk, ada yang bisa diubah menjadi energi, ada yang bisa didaur ulang. Nah, ini bagus kan? Jadi gak usah setiap tahunnya bayar 12 miliar, mendingan beli ini 1,5 miliar dapat 3, dan itu bisa dipakai terus-terusan, dan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi daerah Bangkong. Karena bukan hanya menghemat, tetapi juga itu sampah bisa diberdayakan sehingga menghasilkan keuntungan finansial. Gimana seperti itu? Wah, daerah B suka, senang dengan ide itu, mau beli, tetapi kemudian datanglah ormas ya, datanglah ormas, datanglah apa dan sebagainya. Pak, gak bisa gitu dong, kan setiap tahun kami sudah dibayar 12 miliar, masa sekarang tiba-tiba ada solusi yang kayak gitu? Nggak bisa, tolong 12 miliar itu tetap mengalir ke kantong kami setiap tahun, nggak apa-apa, buang sampahnya ke kami, nggak apa-apa, yang penting itu yang 12 miliar itu. Nah, si itu kemudian maksa, dan kemudian mengerahkan massa, dan kemudian demo, dan kemudian menjelek-jelekan di media massa dan sebagainya, dan akhirnya si petugas Bangkong, pejabat dari daerah Bangkong tadi itu menyerah. Ya sudahlah, saya nggak jadi beli alat dari Jepang itu, dan kemudian saya tetap harus membayar 1 miliar per bulan kepada daerah yang dimaksud itu, daerah yang lain itu. Nah, menurut Baraya, itu ada unsur merugikan negara nggak? Ya ada lah, besar sekali. Dalam konteks ini merugikan negaranya itu adalah 2. Yang pertama, tidak mendapatkan keuntungan finansial dari pengelolaan sampah tadi yang bisa dijadiin pupuk dan sebagainya, itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap bulan harus keluar duit 1 miliar rupiah. Tapi itu tetap harus dilakukan karena apa? Kalau tidak, maka itu akan digeruduk sama pihak tertentu. Nah, masalah ini adalah masalah yang sangat merugikan negara, tapi susah sekali untuk masuk ke dalam delik pidana. Susah untuk dipidanakan, kan itu masalahnya kebijakan daerah. Kalau kebijakan daerah itu, kebijakan daerahnya adalah seperti ini, saya buang sampah ke daerah sebelah saya, sekaligus bayar duit 1 miliar sebulan, sekaligus untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sana, kan gitu ya. Jadi itu kebijakan, jadi itu nggak bisa dipidanakan, itu susah dipidanakan, tapi merugikan negara.